Gunanan. Oh, Gunanan. Kau sungguh konyol. Tetap ingin kembali ke keluargaku demi membalas budi kelahiran meski orang tua angkat menentang. Sudahlah, sekarang diusir dari rumah. Bahkan tidak punya tempat berteduh. Kakak, Adikku, aku sudah mendengar semua hal tentang keluargaku, dan itu membuatmu menderita. kakak, Sudah, jangan menangis lagi. Kakak akan membawamu pulang. Sampai kapanpun, kau adalah satu-satunya putri kecil di keluarga Sen kami. iya, An, karena engkau sudah keluar dari keluargaku, tinggallah di sini dengan tenang. kakak, ini. Rumah ini, apakah kau yang menyewanya? Harga sewanya pasti sangat mahal. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Lebih baik aku pulang saja, bersama ayah, ibu, dan kau, tinggal di rumah gubuk saja sudah cukup. Selama kalian ada bersamaku, itulah rumahku. Sebenarnya aku merahasiakan ini untuk melindungimu. Sekarang hal itu tidak perlu lagi. Kakak, apa maksud ucapanmu itu? Sebenarnya keluarga kita bukanlah orang miskin, melainkan orang terkaya di Haicheng. Orang terkaya di Haicheng? Orang terkaya di Haicheng. Kak, kakak tidak sedang bercanda denganku kan? Karena dulu keluarga kita sangat kaya, aku pernah diculik sekali. Ayah dan ibu menemukanmu saat mereka pergi ke desa untuk meninjau proyek. Setelah mereka memutuskan untuk mengadopsimu, mereka takut kamu akan mengalami nasib yang sama. Itulah sebabnya mereka menyembunyikan identitas dan terus tinggal di desa. Sekarang sudah baik-baik saja, hal itu tidak diperlukan lagi. Oh ya, An, kompetisi desain akan segera dimulai. Istirahatlah dengan baik, setelah kamu meraih juara pertama, kakak punya hadiah untukmu. Kak, aku sudah tidak punya kualifikasi untuk ikut kompetisi lagi. Karya kompetisiku juga sudah hancur. Aku tidak bisa menjadi juara pertama lagi. An, siapa bilang kamu tidak punya kualifikasi untuk ikut kompetisi? Jika kamu tidak bisa mewakili keluargaku, kamu bisa mewakili keluarga Sen kami. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu bisa segera memulihkan kembali draft desainmu itu. Kak, terima kasih. Sudah. Jangan menangis lagi dasar kamu si cengeng. Kamu adalah putri kecil keluarga Sen kami. Mulai sekarang, kakak yang akan memanjakanmu. Nian, ada apa ini? Ini semua gara-gara Gunanan, anak tidak tahu diri itu. Dia tidak hanya melukai Nian, tapi juga merobek draft desain milik Nian. Apa? Lalu di mana dia sekarang? Jangan tanya lagi. Kakak, jangan marah ya. Ini semua salahku sampai membuat Kak Nanan marah. Padahal 2 hari lagi adalah kompetisi desainer. Kenapa dia malah pergi dari rumah di saat seperti ini? Dia sendiri tidak mampu ikut kompetisi, lalu memukuli Nian sampai jadi begini. Dia benar-benar tidak suka melihat keluargaku kita sukses. Hei Ziheng, mau pergi kemana kamu? Aku akan mencari Nanan. Kakak, orang tua angkatnya tinggal di pelosok dan dia miskin sekali sejak kecil. Dia bisa kita jemput ke rumah ini untuk hidup mewah. Aku tebak dia pasti tidak akan sanggup pergi jauh. Dia hanya sedang menguji kesabaranku. Zi Yuan, kamu dan kakakmu tidak ada yang boleh mencarinya. Dia orangnya sangat matre. Cepat atau lambat dia pasti akan kembali. Kalaupun dia kembali, aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja. Jika sikap udikannya tidak dibersihkan, dia tidak akan tahu siapa pemegang kendali di keluarga Gu. Ibu, kakak kedua, bagaimanapun juga, Kak Nanan adalah darah daging keluargaku. Aku tidak ingin keluargaku menjadi kacau balau. Memang Nian milikku yang paling pengertian. Mengenai kekacauan di keluarga Gu ini, itu semua ulah Nanan. Tenang saja, kali ini ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Nanan bukan anak yang tidak tahu aturan seperti itu. Apa mungkin alasannya pergi dari rumah karena marah adalah karena ada alasan lain?
Oh, Tuan Muda Sulung. Bibi Chen, apa Bibi tahu? Di mana kamar Nan An berada? Tuan Muda Sulung, Anda tidak tahu ya bahwa Nona Muda tidak memiliki kamar di keluarga Gu? Apa katamu? Lalu selama ini dia tinggal di mana? Dia tinggal di rumah petak kecil di samping keluarga Gu. Letakkan barang-barangnya dan cepat antar aku ke sana. Bila keluarga Gu yang bertingkat 5 itu, Nan An, kenapa kamu memilih tinggal di sini dan bukannya pulang? Saya sudah bertanya kepada Nyonya berkali-kali mengenai kamar mana yang harus disiapkan untuk Nona Muda, tapi Nyonya belum juga memutuskannya. Nona Muda merasa tidak enak hati merepotkan kita, sehingga dia menyewa rumah kecil ini. Meskipun rumah tidak menyiapkan kamar untuknya, uang jajannya juga tidak sedikit. Tidak seharusnya dia menyewa tempat sekumuh ini. Nona Muda, uang jajannya setiap bulan hanya 600.000 rupiah. Terkadang dia bahkan sampai kelaparan. Rumah ini disewa menggunakan uang hasil kerja sampingannya. Nian mendapat uang jajan 200 juta rupiah setiap bulan. Kenapa dia hanya mendapat 600.000 rupiah? Nyonya bilang beliau takut dia akan kaget menjadi kaya dan menghamburkan uang, jadi beliau membatasi uang jajannya. Lalu pada perayaan tahun baru tahun lalu, aku memberinya sebuah kalung. Itu adalah merek yang terkenal. Seandainya dia menjualnya, dia tidak seharusnya tinggal di tempat seperti ini. Benar? Coba, Tuan lihat apakah ini kalungnya? Nona Muda sangat menghargai kalung ini. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu memeluknya saat tidur. Nian, ini hadiah tahun baru dari kakak. Terima kasih, Kak. Aku tahu kakak adalah yang terbaik untukku. Bukalah dan lihatlah. Apa ini? Kalung ini sangat kampungan. Sama sekali tidak pantas untuk pakaianku. Selera kakak memang buruk. Kakak minta maaf ya. Besok ada acara lelang, kamu ikutlah dengan kakak, belilah apapun yang kamu mau. Setuju? Benarkah? Pergilah, teman-temanmu sudah menunggumu. Sayang sekali jika dibuang, bawalah untuk sekadar mainan. Terima kasih, Kak. Aku akan menjaganya dengan baik. Kakak, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Tidak kusangka Nan An, ternyata sangat menghargai kalung ini. Big Chen, apa Bibi punya nomor telepon Nan An? Mengenai Nona, dia pernah dirawat karena gula darah rendah dan saya yang menelepon untuk membayar biayanya. Apa yang Bibi katakan? Dirawat karena gula darah rendah? Nona kurang gizi dan sering mengalami gula darah rendah. Nan An, maafkan aku. Karena kakak baru tahu. Kalau kamu ternyata sangat menderita. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon mencoba lagi beberapa saat lagi. Nan An, apakah kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk meminta maaf? Sampaikan perintahku, cari Nan An dengan sekuat tenaga. Segera beritahu aku jika ada kabar. Nona Muda sangat menghargai kalung ini. Setiap malam saat tidur dia bahkan memeluknya saat tidur. Kakak, Nian, kenapa kalian datang ke sini? Ini semua karena Nian mengkhawatirkanmu. Kamu tidak pulang semalaman dan setelah aku pulang kerja Nian langsung menarikku untuk menjengukmu. kakak, kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Apakah semalam kamu tidak beristirahat dengan cukup? Tidak apa-apa. Apakah Nan An menghubungi kalian? Tidak ada. Aku bahkan tidak memberikan nomor teleponku padanya. Bagaimana dia bisa menghubungiku? Kamu bahkan tidak memberikan info kontakmu kepada Nan An? Untuk apa memberikannya? Dia hanyalah gadis desa pembawa masalah. Rumah jadi tenang setelah dia pergi. Nan An adalah adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu memanggilnya gadis desa pembawa masalah? Apakah aku salah bicara? Sejak dia kembali ke keluarga Gu, rumah selalu kehilangan barang atau dalam kekacauan. Kakak, ini salahku. Seharusnya aku tidak tetap tinggal di keluarga Gu setelah Kak Nan An kembali. Tapi selama ini aku sudah menganggap kalian seperti kakak kandungku sendiri. Aku bisa melepaskan harta keluarga Gu. Aku hanya ingin bersama kalian. Kakak, lihatlah betapa sedihnya Nian sekarang. Sepertinya kamu tidak perlu merasa khawatir kabur dari rumah saat masa remaja bukanlah masalah besar. Gu Nan An pasti akan segera kembali. Jika saja Kak Nan An baru mau kembali jika aku pergi, maka aku... Direktur Gu, ada kabar tentang Nona Muda. Di mana dia? Nona Muda sedang mengikuti kompetisi desainer. Hari ini sekarang berada di lokasi perlombaan.
siapkan mobil. Ada apa, Nanan? Gugup ya? Tidak apa-apa. Kakak ada di sini menemanimu. Aku tidak gugup kok. Aku sangat percaya diri dengan lomba desain kali ini. Pantasan kau putri kecil keluarga Sen, benar-benar mirip gaya kakak waktu dulu. Kak, ini jelas menuruni ayah dan ibu. Kenapa malah kau yang memuji diri sendiri? Baik-baik, hanya kau yang mirip ayah dan ibu. Bagaimanapun juga mereka beberapa tahun ini hanya memanjakanmu. Aku ini cuma hadiah tambahan saat beli pulsa. Sudahlah, jangan tegang. Apapun peringkatmu nanti, ayah, ibu, dan aku tetap bangga padamu. Lihat ini. Ini, Begitu lomba selesai, bawa saja kartu ini, pergi jalan-jalan, kelilingi berbagai tempat, santai sejenak, dan belilah apapun yang kau mau. ini kartu hitam di seluruh dunia hanya 5 lembar. Terlalu berharga. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Simpan saja, kau satu-satunya permata hati keluarga Shen. Ayah, ibu, dan aku membuatmu susah selama ini. Pemberian sebesar apapun tak akan cukup menebusnya. Kakak besar, kakak kedua. Lihat, bukankah itu Kak Nan-an? Kakak kedua, bukankah itu kartu hitam edisi terbatas di seluruh dunia yang hanya dimiliki para konglomerat papan atas? Kenapa Nan-an punya? Perlu ditanya lagi? Pasti diberikan pria itu? Pantas saja dia berani kabur dari rumah, rupanya di luar sana menempel orang kaya. Di Nan-an. Meskipun kau ngambek pada keluarga, kau tak boleh begini. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana kau menghadapi orang? Wajah keluarga Gu harus ditaruh di mana? Kau tidak punya hak bicara di sini. Yang mempermalukan keluarga Gu itu kau, bukan aku. Nan-an, Nian-Nian melakukannya demi kebaikanmu. Bagaimana sikapmu ini? Demi kebaikanku, aku tidak membutuhkannya. Aku sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Gu. Orang baik tidak akan menghalangi jalan. Tolong menyingkir. Nan-an sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Tolong menyingkir. Aku sedang memberi pelajaran kepada anggota keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Nan-an sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Dia tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Gu kalian. Dia tidak ada hubungan dengan kami? Mungkinkah dia ada hubungan denganmu? Oh, aku lupa. Kalian berdua, yang satu menjual diri, dan yang satu lagi yang membayarnya, tentu saja ada hubungannya. Hubungan yang menjijikkan. Kau berani memukulku? Aku peringatkan kau, jaga ucapanmu agar lebih sopan. Jika tidak, lain kali tidak akan sesederhana satu tamparan ini. Ziyuan, Nan-an, seberapapun konyolnya perbuatanmu di luar sana, kami masih bisa menutup mata, tapi kau justru demi seorang pria murahan, demi dia, kau memukul abang keduamu. Jika kau berani terus memfitnah dia, aku tidak keberatan mengirim kalian ke rumah sakit. Ayo pergi. Nan-an, kenakalanmu ada batasnya. Aku tahu kau sedang marah. Jika ada yang ingin dikatakan, kita bicarakan baik-baik setelah pulang nanti. Jika terus membuat keributan seperti ini, di mana aku harus menaruh harga diri keluarga Gu? Direktur Gu, apakah Anda hanya peduli pada harga diri keluarga Gu? Selama bertahun-tahun ini, pernahkah Anda mempedulikan perasaan Nan-an? Kau pikir siapa dirimu? Berani bicara seperti itu kepadaku. Hanya karena aku adalah kakak Nan-an. Cukup karena aku adalah kakaknya Nan-an. Benar, dia kakakku. Tolong jaga sopan. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa yang tidak tahu orang tua Gunanan itu miskin melarat? Dia hanya berdandan sok berkelas. Mana mungkin dia kakaknya Gunanan? Nan-an, sejak kapan kau belajar berbohong? Kalian keluarga Gu benar-benar picik. Kak, aku tak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Ayo kita pergi. Nan-an, Direktur Gu, adikku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Mohon kalian orang keluarga Gu jangan lagi mengusiknya. Nan-an, ini kesalahan kakak. Kakak salah paham padamu. Jika ada yang dibicarakan, mari bicarakan di rumah dengan tenang. Aku tak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Gu Ziheng, tolong minggir. Nan-an, begitu banyak orang menonton. Kalau kau terus ribut, bagaimana keluarga Gu bisa bertahan di Haicheng? Keluarga Gu. Direktur Gu, mulutmu hanya menyebut keluarga Gu. Pernahkah kau memikirkan aku? Nan-an, aku... Sejak aku masuk ke keluarga Gu, kau sama sekali tidak peduli padaku. Bahkan acuh tak acuh hari ini, begitu bertemu langsung, menuduhku di hatimu. Pernahkah kau benar-benar menganggapku sebagai adik? Kak, kita pergi. Nan-an, dengarkan kakak. Direktur Gu, Nan-an, kakak salah paham padamu. Kakak salah, biar kakak minta maaf padamu, boleh? Turutilah, apapun urusannya, kita bicarakan di rumah. Lepaskan. Ingin membuatku pulang, kau siapa sampai bisa memaksa? Nan-an, dengarkan kakak. Tak ada yang perlu dibicarakan. Pergi. Nan-an,
Nan, kau tidak apa-apa. Nan-an, kakak tidak sengaja. Kau tidak apa-apa. Jangan takut, An kakak antar kau ke rumah sakit. Kalau sampai adikku terjadi apa-apa, aku tidak akan beri ampun pada keluarga Gu. Ini osteoporosis yang disebabkan kekurangan gizi jangka panjang. Setelah pulang, perbanyak asupan gizi. Kekurangan gizi, Kamu masih punya muka untuk bertanya. Adikmu seusia ini saja belum bisa makan kenyang. Dia bukan kakak kandungku. Kakakku adalah Shen Han. Suster, apakah luka adik saya sudah ditangani dengan baik? Bolehkah saya membawanya pulang sekarang? Kak, jangan cemas dulu. Seharian mengikutiku, kamu belum makan apapun. Pasti sangat lapar kan? Yang penting kamu baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku akan membawamu pulang. Kakak, waktunya sudah sangat larut. Seibuk apapun pekerjaan, tetap harus menjaga kesehatan. Direktur Gu, mobilnya sudah siap. Ternyata, diabaikan orang lain bisa sebegitu menyakitkan. Ikut kakak pulang. Lepaskan. Aduh. Pulang? Maaf, pergelangan kakiku terkilir. Aku tidak mau kembali dan dipaksa berlutut serta dikurung lagi. Gu Ziheng, ini uang saku yang kalian berikan kepadaku selama 3 tahun setelah masuk ke keluarga Gu. Setiap bulan Rp600.000, totalnya Rp21.600.000. Sekarang ku kembalikan uang ini padamu. Mulai sekarang aku dan keluarga Gu tidak lagi saling berutang, apapun. Nan-an, kau. Kakak, Nan sudah bicara dengan sangat jelas dia memintamu pergi sejauh mungkin. Gu Ziheng, biar ku beritahukan padamu, mulai hari ini Nan adalah putri kesayangan keluarga Shen. Segala kesedihan yang ia alami di keluarga Gu akan kuhitung satu persatu dengan... Apa? Putriku sampai didorong jatuh. Ayah, ibu, dokter bilang Nan kekurangan gizi. Pertumbuhan tubuhnya tertinggal setidaknya 2 tahun dibanding teman seusianya. Keluarga Gu benar-benar sudah keterlaluan. Dulu mereka membuat acara besar-besaran untuk menjemput Nan ke keluarga Gu. Aku pikir mereka akan memperlakukannya dengan baik. Jadi dalam 3 tahun ini, setiap kali aku merindukan putriku, aku tetap tidak berani datang mengganggu. Tidak menyangka sama sekali. Seseorang kemari. Nan-an, selama ini kamu telah banyak menderita. Tapi sekarang semua sudah baik, putri kesayanganku sudah pulang. Mulai sekarang kamu tidak akan kelaparan lagi. Semua ini adalah ahli gizi dan koki terbaik di negeri ini. Jika kamu ingin makan apa saja, tinggal beritahu mereka. Jika kamu ingin makan masakan ibu, ibu akan turun tangan sendiri memasaknya untukmu. Nona besar, semua suplemen bergizi yang dikirim lewat udara sudah siap. Aduh, ayah ibu, ini terlalu berlebihan. Mana mungkin ini disebut berlebihan? Nan, ingatlah, kamu adalah satu-satunya putri kecil di keluarga Shen kami. Kita semua adalah keluarga, ayah dan ibu hanya menyesal karena beberapa tahun ini kurang memperhatikanmu. Tenanglah, mulai sekarang uang perusahaan dan uang keluarga bisa kamu pakai sesukamu. Jika masih kurang, tinggal katakan. Apapun yang ingin dimakan langsung katakan pada ibumu. Ayah benar. Kita memang keluarga. Bagaimana? Nan Gu masih tidak mau pulang? bukan hanya tidak mau pulang, Bu. Lihat dia membuat wajahku begini, dia benar-benar gila. Bu, jangan salahkan Kak Nan juga. Kak Nan berteman dengan orang-orang tidak jelas di luar sana.
sehingga dia menjadi seperti ini. Dia tidak sengaja memukul abang kedua sampai seperti ini. Nian, kamu itu terlalu baik. Makanya terus ditindas oleh Gunanan yang tidak tahu aturan ini. Bagus kalau dia tidak kembali. Itu artinya dia masih punya uang. Saat uangnya sudah habis, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Uang? Bu, berapa banyak uang jajan yang ibu berikan pada putrimu setiap bulan? Setiap bulan ibu memberi Nian 200 juta rupiah. Jika Nian merasa tidak cukup, kamu harus ingat untuk memberitahu ibu. Apapun yang ingin kamu beli, ibu akan membelikannya untukmu. Ibu adalah yang terbaik bagiku. Bu, Anda tidak hanya memiliki Nian sebagai putri. Yang aku tanyakan adalah, berapa uang yang diberikan ke Nanan? Berapa banyak uang untuk Nanan? Aduh, ada begitu banyak urusan di rumah ini, bagaimana aku bisa mengurus semuanya? Bibi Chen, tolong beritahu ibuku. 600.000 rupiah. Apa? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bu, apakah Anda pernah memedulikan Nanan? Ini adalah uang saku yang didapatkan Nanan selama bertahun-tahun ini di keluarga Gu. Totalnya adalah 21.600.000 rupiah. 21.600.000 rupiah? Tas yang aku belikan untuk Nian saja harganya lebih mahal dari itu. Nanan ini benar-benar pandai bersandiwara agar dikasihani. Jika keluarga tidak memberinya uang, bukankah dia bisa memintanya? Aku tidak percaya dia hanya memiliki 600.000 rupiah setiap bulan. Dia pasti telah menjual barang berharga milik keluarga. Bibi Chen, pergi dan periksa kamarnya, lihat apakah ada barang yang berharga di sana. Sama sekali tidak ada kamar untuknya di rumah ini. Apa maksudmu? Nyonya, sejak Nona besar kembali Anda tidak pernah memberitahu kami dengan jelas kamar mana yang harus disiapkan untuknya. Nona besar juga merasa tidak enak untuk merepotkan kami. Dia menyewa kamar sendiri di luar sana. Menyewa rumah? Jika dia tidak punya uang, dengan apa dia membayar uang sewanya? Uang sewa kamar Nanan selama bertahun-tahun ini. Semuanya adalah hasil dari kerja paruh waktunya. Sebagai putri sulung keluarga Gu yang terhormat, dia harus bekerja paruh waktu untuk mencari uang. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Gu kami telah berhutang terlalu banyak kepadanya. Gu Ziheng, apakah kamu merasa aku sebagai seorang ibu tidak menjalankan tugas dengan baik? Aku merasa bahwa aku sebagai kakak tertua tidak menjalankan tugas dengan baik. Aku bahkan tidak tahu kehidupan seperti apa yang dijalani oleh Nanan. Sudahlah, apakah ada gunanya mengatakan semua ini sekarang? Nanan sudah pergi. Paling tidak saat Nian menghadiri upacara penghargaan kompetisi desain besok, kita bisa bersama-sama meminta Nanan untuk kembali saja. Nian kami ini sungguh luar biasa. Hanya dengan menggambar sketsa desain seadanya dia sudah bisa memenangkan penghargaan di kompetisi desain. Bahkan diundang untuk menghadiri upacara penghargaan ini. Lihat saja Nanan itu, dia sama sekali tidak berguna. Sekarang dia malah ikut-ikutan lari dari rumah seperti anak orang miskin yang pemberontak. Ibu, Nanan itu... Sudahlah. Ibu tidak tahu apa yang terjadi padamu belakangan ini, mengapa kamu selalu membela gadis liar itu, apa yang dia lakukan sampai kamu terpedaya seperti ini? Benar sekali, Kak. Kita sudah menjemputnya sendiri, tapi bukannya pulang, dia malah melukaiku. Untung saja aku seorang dokter sehingga bisa mengobati lukaku sendiri. Kalau orang lain yang mengalaminya, entah apa yang akan terjadi. Ibu, Kak Nanan hanya sedang egois saja. Aku yakin dia akan segera menyadari kesalahannya, lalu pulang untuk meminta maaf kepada ibu, kakak pertama, dan kakak kedua. Memang Nian yang paling pengertian. Hari ini adalah pesta perayaan kompetisi desain. Karena adikmu memenangkan penghargaan tapi kamu malah terus menghela napas. Tidak sopan sekali. Apa itu perlu ditanyakan lagi? Kakak pasti sedang mengkhawatirkan si gila Gunanan itu. Apa dia masih tidak mau pulang? Sekarang dia bahkan tidak mau mengangkat teleponku. Biarkan saja kalau tidak mau angkat. Kalian sudah menjemputnya sendiri, dia mau apa lagi? Kak, apa yang ibu katakan itu benar. Nanti saat dia sudah kehabisan uang, dia pasti akan memohon untuk kembali pada kita seperti seekor anjing penjilat. Benar sekali, kakak tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Bukankah Kak Nanan baik-baik saja di luar sana? Hari ini adalah momen penting bagiku. Ayo kita masuk sekarang. Ayah, ibu, kakak. Ayah, ibu, kakak. Kenapa kalian semua datang ke sini? Bukannya ayah bilang hari ini ada rapat pemegang saham? Lihat dirimu berlari begitu, sampai berkeringat begini.
AC di sini agak dingin. Jangan sampai kamu jatuh sakit. Mana mungkin kami tidak datang. Rapat apapun itu, tidak ada yang lebih penting dari pesta perayaan putriku. Ayah, ibu, terima kasih. Putriku sayang. Nan-an, Ayah, ibu, kakak, kalian masuklah duluan. Aku akan segera menyusul. Nan-an, bagaimana kalau kakak menemanimu di sini? Kakak, tenang saja. Kakak temani ayah dan ibu masuk duluan. Nan-an, kamu harus hati-hati. Telepon kakakmu jika terjadi sesuatu. Iya. Nan-an, akhirnya kamu mau menemui kakakmu ini. Nan-an, aku pikir seberapa kuat pendirianmu itu. Akhirnya kamu mau mencariku dan menunduk untuk meminta maaf. Lihatlah dirimu. Datang ya datang saja. Tapi malah membawa orang tua angkatmu yang dari desa dan juga kakakmu. Apa kamu tahu ini acara apa? Benar-benar memalukan. Ini adalah upacara penghargaan kompetisi desain. Siapapun yang aku bawa, sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Ternyata kamu tahu kalau ini upacara penghargaan. Jika bukan karena nama besar keluarga Gu, mana mungkin kamu punya kualifikasi untuk masuk ke sini? Maaf ya, aku juga mendaftar di kompetisi ini. Apa? Kamu juga bisa desain? Nan-an memang belajar desain secara otodidak saat bekerja sambil kuliah dulu. Dengar ya Nan-an, kamu harus belajar banyak dari adikmu. Nian-Nian sudah memenangkan penghargaan prestasi terbaik. Nan-an, aku tahu kamu sudah mengalami banyak kesulitan, tapi dalam bidang desain, Nian-Nian memang jauh lebih unggul darimu. Baiklah, mari kita lihat saja nanti perkembangannya. Sikapnya benar-benar sudah terlalu angkuh. Lihat saja bagaimana tingkah lakunya itu. Beginilah watak anak yang dibesarkan oleh orang tua angkatnya itu. Selamat datang semuanya di pesta perayaan kompetisi desainer kali ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan hasil pemenang kompetisi desainer kali ini. Ayah, ibu, kakak, hari ini aku menyiapkan sebuah kejutan untuk kalian. Kamu gadis kecil ini. Sejak kapan belajar membuat orang penasaran? Aduh, jangan terburu-buru. Nanti kalian juga akan tahu. Pemenang kompetisi kali ini akan menandatangani kontrak dengan sponsor misterius, yaitu perusahaan Venus, untuk menjadi desainer ternama dunia. Venus, itu adalah perusahaan yang diidam-idamkan oleh banyak desainer. Tidak tahu desainer mana yang begitu hebat. Juara satu kompetisi kali ini adalah Nona Gu. Nona Gu, bukankah itu Nian-Nian kita? Memang pantas menjadi adikku, Gu Ziyuan. Nian-Nian, hebat sekali. Aduh, sayangku. Kenapa kamu masih merahasiakan kejutan besar ini dari ibu? Sayangku hebat sekali. Memang benar-benar putri ibu. Aku hanya menggambar asal saja. Tidak menyangka bisa benar-benar juara satu dan dilirik oleh perusahaan Venus. Ini semua berkat didikan ibu dan kakak sekalian. Mari kita beri tepuk tangan meriah dan undang Nona Gu naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada perusahaan Venus atas apresiasinya kepadaku. Aku bisa meraih prestasi hari ini berkat perhatian dan kasih sayang dari ibu serta kakak-kakakku. Aku yakin ke depannya, aku akan memenuhi harapan semua orang untuk kalian dan merancang lebih banyak lagi draft desain yang luar biasa. Nona Gu, ini adalah kontrak dari perusahaan Venus. Silakan tanda tangan. Mulai sekarang, Anda adalah desainer kontrak dari perusahaan Venus. Gunan-an, Iya, itu aku. Ada apa? Apakah ada masalah? salah. Pemenang kompetisi kali ini adalah Nona Gunan-an. Perusahaan Venus ingin mengontrak Gunan-an. Nan-an, kamu dilirik oleh Venus dan diundang untuk tanda tangan kontrak. Haha, bagus sekali. Aku sudah tahu kalau Nan-an adalah yang terbaik. Nan-an, setelah ini ayah, ibu, dan kakak akan ikut merasakan kesuksesanmu. Haha, Kamu ini gadis kecil. Masalah sebesar ini malah disembunyikan dari kami dan tidak memberitahu kami. Aduh, kakak, ayah, ibu. Bukankah sekarang kalian sudah tahu? Saya sangat yakin desainer yang dilirik oleh perusahaan Venus adalah Nona Gunan-an. Karena Anda bukan orangnya, kontrak ini dibatalkan. Silakan Nona Gunan-an ke panggung untuk tanda tangan kontrak. Gunan-an diundang untuk tanda tangan kontrak oleh perusahaan Venus. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ibu, Nan-an sangat berprestasi. Seharusnya ibu merasa senang, bukankah dia mewarisi bakatmu? Benar sekali. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena aku yang membimbing dan menjaganya, mungkinkah dia bisa sukses seperti sekarang?
Pencapaian yang berhasil kurai hari ini adalah berkat keluargaku yang selama bertahun-tahun ini telah memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi, aku ingin mengundang keluargaku untuk naik ke atas panggung bersamaku dan berbagi kehormatan ini bersama-sama. Ibu, apa ibu dengar itu? Gunanan mengajak keluarganya naik ke panggung. Hei, kalian cepat lihat. Apakah riasan di wajahku berantakan? Nanti, aku harus naik dan bicara tentang betapa dia biasanya sangat merepotkan. Karena jika tanpa aku, mana mungkin dia bisa ada di posisinya sekarang? Selanjutnya, mari kita persilakan keluarga dari Nona Gunanan naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Tuan Shen Zishan, Nyonya Jiangshan, serta Tuan Shen Han untuk naik ke panggung. Semuanya, putriku bisa meraih prestasi yang luar biasa hari ini. Aku merasa sangat bangga padanya. Dia sejak kecil adalah anak yang penurut dan juga sangat berbakti. Sebenarnya aku tidak berharap dia menjadi dewasa secepat ini, tapi aku tetap mendoakannya agar selalu sehat dan bahagia, menjadi seorang tuan putri kecil yang bebas dari kekhawatiran. Itulah harapanku. Orang tua Nona Gu sangat menyayanginya. Aku mengumumkan bahwa keluarga Shen kami atas nama Nan-an akan meluncurkan sebuah koleksi perhiasan dan seluruh pendapatan dari perhiasan tersebut akan disumbangkan secara cuma-cuma ke panti asuhan Haicheng. Bukankah keluarga Shen ini orang desa? Bagaimana dia bisa meluncurkan perhiasan, bahkan mau melakukan kegiatan amal? Ayah, ibu, kakak, terima kasih semuanya. Nan-an, kita adalah keluarga, jangan sungkan begitu. Benar, kita adalah keluarga. Ayo, kita pulang ke rumah. Hei Nan-an, Nan-an, Tuan Muda Gu, jangan menghalangi jalanku. Nan-an. Akulah keluargamu yang sebenarnya, aku adalah ibu kandungmu, dan mereka adalah kakak kandungmu. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih kepada kami atas keberhasilanmu sekarang? Kenapa sekarang kamu masih terlibat dengan orang desa ini? Ini sungguh memalukan. Nyonya Gu, sepertinya ingatan Anda tidak terlalu baik. Aku dan keluarga Gu sudah memutuskan hubungan. Keluargaku hanya ada keluarga Shen. Nan-an, sepertinya kamu sudah berani melawan ya? Apakah keluarga Gu pernah merawat dan memedulikan Nan-an selama ini? Sekarang dia sudah sukses, punya masa depan cerah. Kalian langsung mengaku-ngaku sebagai keluarga? Ibu dan kakakku sedang bicara dengan Nan-an. Apakah orang desa sepertimu punya hak untuk ikut bicara? Minta maaf, Nan-an, demi orang desa itu, kamu berani memukul Nian-Nian. kenapa kalau aku memukulnya? Dia yang mulai tidak sopan kepada keluargaku. Pendidikan keluarga. Keluarga Gu buruk. Jadi biarkan aku mendidik putri kesayangan kalian ini dengan baik. Gu Nan-an, minta maaf. Nian-Nian adalah putri keluarga Gu kami. Dia tidak perlu minta maaf kepada orang desa. Terus saja memanggil orang desa. Sepertinya keluarga Gu kalian tidak hanya kurang didikan, tapi wawasan kalian juga sangat sempit. sudahlah. Sedang ribut apa ini pantas. Memang benar-benar tidak pantas. Ayah, bantuan yang dulu ayah berikan secara pribadi kepada keluarga Gu sepertinya sudah bisa ditarik kembali. Kalian memberi bantuan kepada keluarga Gu kami secara diam-diam? Menurutku kamu sedang membual dan tidak takut lidahmu terluka. Hanya orang miskin seperti kalian? Bantuan apa yang bisa kalian berikan pada keluarga Gu kami? Begitukah? Halo, beritahukan semuanya. Mulai hari ini, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Berpura-puralah. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Halo? Apa? Kakak, ada apa? Semua kerjasama antara keluarga Gu dan keluarga Shen, orang terkaya di Haicheng telah diputus. Oh, Mungkinkah mereka benar-benar orang terkaya di Haicheng? Mereka benar-benar orang terkaya di Haicheng. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ayah, ibu, kakak, aku lelah. Ayo kita pulang. Baiklah. Ayah dan ibu sudah menyiapkan hadiah untukmu di rumah. Kita pulang untuk membukanya. Baik. Nan-an, aku tahu kamu marah pada keluarga Gu. Bisakah kita bicara baik-baik di rumah? Kamu menyuruh orang tua angkatmu memutuskan kerjasama dengan keluarga Gu. Bukankah itu memutus jalan keluar bagi keluarga Gu? Kita ini satu keluarga. Nan-an, kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk selama ini kan?
Kamu hidup susah bersama mereka selama beberapa tahun, kenapa sekarang malah berpihak pada orang asing? Keluarga gue tidak memperlakukan An-An dengan buruk, omong kosong. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, apakah kalian pernah memedulikan pendidikannya? Bakat desain An-An begitu tinggi. Apakah kalian pernah mendukung bakatnya? Sekarang malah mengatakan bahwa kalian adalah satu keluarga. Sudahlah kak, mereka tidak bisa diajak bicara, ayo kita pergi. Nona besar memberi perintah. Anggota keluarga Gu dilarang mengikuti. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Selamat, Nona besar, karena telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Venus. Semua ini adalah hadiah dari Tuan dan Nyonya untuk Anda. Ibu sudah tahu, Nan-An milik keluarga kita adalah yang terbaik. Cepat lihat hadiah-hadiah ini. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu tidak menyukainya, ibu akan mengajakmu membelinya lagi besok. Aku menyukainya. Apapun yang ayah dan ibu berikan, aku pasti menyukainya. Direktur Gu, sekarang perusahaan sedang dalam bahaya. Anda harus segera bangkit kembali. Bagaimana caraku bangkit? Keluarga Gu telah membuat Nan-An sangat menderita. Apapun yang Nan-An lakukan adalah hal yang wajar. Apa ini? Ini ditemukan oleh Bibi Chen saat merapikan kamar yang pernah disewa oleh Nona besar. Sepertinya ini ponsel milik Nona besar. Dia lupa membawanya. Tada. Hari ini aku belajar membuat makanan bergizi, mengikuti tutorial. Kakak sulung telah menopang perusahaan sendirian demi keluarga ini selama bertahun-tahun. Ku dengar dari abang kedua, kalau kakak sulung sering sakit perut, kakak sulung benar-benar sudah bekerja keras. Jadi mulai hari ini, biarlah aku yang memikul tanggung jawab atas pola makan kakak sulung. Ku harap kakak sulung menyukainya. Yao, lihatlah. Inilah kakak sulungku. Dia sangat kompeten dan juga tampan. Oh, kapan-kapan akan kuperkenalkan pada kalian. Kalian pasti akan sepertiku dan mengagumi kakak sulungku. Sudah dulu ya, aku harus pergi membuatkan makanan bergizi untuk kakak sulung. Kakak sulung, kamu sudah sibuk seharian, pasti belum makan. Ini makanan bergizi yang kubuatkan untukmu. Ini juga pertama kalinya aku memasak. Ayo dicicipi. Lihatlah, apakah sesuai dengan seleramu? Apa kamu tidak tahu kalau Nian-Nian alergi telur dan telur tidak boleh ada di rumah ini? Anu aku. Buang semua barang yang kamu beli itu. Baiklah, aku akan patuh pada kakak sulung dan segera membuangnya setelah pulang. Kakak sulung, cobalah cicipi yang ini. Aku tidak makan makanan rendah seperti ini. Bawa keluar ini. Jangan mengotori udara di kantorku. Tapi... Kemari kalian. Kakak sulung, Orang kampung sepertimu mana pantas memanggil Direktur Gu sebagai kakak? bawa dia keluar. Baik. Aduh, Buang juga barang ini bersamanya. Baik. Baru menikmati hidup enak 2 hari saja sudah merasa seperti nona besar, tidak sadar diri apakah kamu pantas atau tidak? Ini salahku. Semuanya salahku. Aku telah menyakiti Nan-An. Aduh,
lihatlah betapa kurusnya Nan-an. Kita, makanlah yang banyak, ya. Makan daging yang banyak. Pa, Ma, di keluarga lain biasanya lebih sayang anak laki-laki. Kenapa di rumah kita malah lebih sayang anak perempuan? Padahal daging ini aku yang ambil duluan. Makanan pun tidak bisa membuat mulutmu diam. Mama dan papa memang pilih kasih pada adikmu. Memangnya kenapa? Nan-an adalah putri kecil kesayangan kami. Sedangkan kamu cuma anak lelaki yang merepotkan. Kerjaanmu cuma menjahili adikmu setiap hari. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ma, aku merasa tidak adil sekali. Ada mama dan papa, mana berani aku menjahili putri kesayangan kita ini. Oh, jadi maksud kakak, kalau papa dan mama tidak ada, kakak akan menindasku? Hei, aku tidak bermaksud begitu. Kamu ini, dengan mulutmu itu, hati-hati nanti tidak ada laki-laki yang mau menikahimu. Memangnya kenapa? Kalau tidak ada yang mau menikahiku, aku akan tinggal di rumah saja, menjadi putri papa dan mama selamanya. Justru kakak itu, entah nanti akan jadi menantu di keluarga mana, dan menjadi orang asing bagi kami. Pa, Ma, lihatlah jadi seperti apa dia karena kalian manjakan. Gadis kecil ini mulutnya tajam sekali. Aduh, membayangkan adik iparku nanti, dia pasti akan menderita. Nona muda, di luar ada seseorang yang mengaku sebagai kakak Anda. Dia ingin bertemu dengan Anda. Beraninya Gu Ziheng datang lagi ke sini. Hari ini aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Kak, biarkan aku saja yang pergi. Kakak temani papa dan mama makan saja. Tuan muda pertama Gu, kamu benar-benar seperti benalu, sampai sulit untuk melepaskan diri darimu. Untuk apa kamu datang ke sini? Jika ini mengenai kerjasama antara keluarga Gu dan keluarga Shen, aku sarankan lebih baik jangan katakan apa-apa. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah diputuskan oleh orang tuaku. Tidak. Aku datang bukan demi keluarga Gu. Nan-an, selama bertahun-tahun ini salah kakak. Kakak minta maaf padamu. Oh, kamu tidak suka kalung yang kemarin itu. Aku sudah membeli yang baru. Ada namamu di sana, yang satu-satunya di dunia. Ikutlah kakak pulang ke rumah, ya? Sudah kukatakan, kasih sayang yang terlambat itu lebih tidak berharga dari rumput. Gu Ziheng, setidaknya sekarang aku hanya membencimu, tapi jangan biarkan aku memandang rendah dirimu. Bawa barang rongsokanmu ini dan pergi dari keluarga Shen. Nan-an, kita bagaimanapun juga adalah keluarga. Apa kau tidak mau memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Dengarkan baik-baik. Surat pemutusan hubungan sudah kutandatangani. Aku tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Gu kalian. Mulai hari ini margaku adalah Shen. Nan-an. Kakak sudah sadar. Kakak benar-benar membuatku takut. Bagaimana mungkin kakak yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba pingsan di depan pintu kediaman Shen? Aku pergi untuk menemui Nan-an. Sudah kuduga, gadis tidak tahu diri itu memang benar-benar orang yang tidak berguna. Si Yuan, Nan-an, bukan orang seperti itu. Hari ini, Bisakah kakak berhenti membela Nan-an? Dia sudah lama menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dulu aku tenggelam dan tidak sadar selama 1 bulan penuh. Dia tidak pernah datang menjengukku sekalipun dan malah sering menindas Nian-Nian yang memedulikanku. Setelah aku sadar dan merasa sangat terpuruk, dia bahkan tidak memberiku satu kata penyemangat pun. Kalau dulu bukan karena seorang perawat bernama An-an yang merawatku setiap hari, aku mungkin tidak akan bertahan sampai tahun ini. Ziyuan, kamu sudah salah paham pada Nan-an. Ini ponsel miliknya. Di dalamnya ada semua kebenarannya. Ponsel Gunan-an? Pasti isinya hanya hal-hal yang menguntungkan dirinya saja. Aku tidak mau melihatnya. Ziyuan, kamu salah mengenai Nan-an, atau lebih tepatnya, prasangka kita terhadap Nan-an sudah terlalu besar. Kak, apa otak kakak rusak saat terjatuh tadi? Kenapa begitu bangun langsung terus-menerus membela Gunan-an? Jangan lupa, kalau bukan karena dia menjelek-jelekan klan Gu di depan keluarga Shen, apakah keluarga Gu akan berakhir seperti sekarang? Hal ini bukan salahnya. Sudahlah, Kak. Jangan membela Nan-an lagi. Seumur hidupku, aku punya satu adik perempuan yaitu Nian-Nian. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Jika setelah melihat video di ponselku, kamu masih berprasangka buruk pada Nan-an, aku tidak akan membujukmu lagi. Kakak, Dokter Gu, saatnya minum obat. keluar. Dokter Gu. Keluar sana? Kalau terus begini, tidak akan berhasil. Permisi,
Suster. Bukankah aku sudah bilang untuk keluar? Minumlah obatmu. Sudah ku bilang keluar? Jika ingin aku keluar, maka kau harus patuh minum obat. Aku berjanji hari ini tidak akan mengganggumu lagi. Tada. Tenang saja, obat ini tidak pahit. Aku yakin jika kau patuh minum obat, kau pasti bisa kembali ke meja operasi untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Aku janji, asalkan kau mau minum obat, setiap hari aku akan membawakan permen untukmu. Bagaimana kau tahu? Kalau aku suka permen rasa ini? Karena aku adalah rekan kerjamu, An-An. An-An? Iya. Tapi, kenapa aku belum pernah melihatmu? Itu karena aku pegawai baru. Meskipun aku baru, Dokter Gu, kau adalah dokter yang paling aku kagumi. Saat masih sekolah dulu, guru pernah menceritakan kepada kami banyak kisahmu dalam menyelamatkan nyawa orang. Di dalam hatiku, kau adalah dokter terbaik di dunia. Jadi aku yakin, selama kau tidak menyerah, kau pasti bisa kembali ke meja operasi. Benarkah? Tentu saja. Wah, aku sudah tahu. Dokter Gu kita adalah yang terbaik. Abang kedua akhirnya mau patuh minum obat. Dia benar-benar membuat para suster ketakutan. Sepertinya ke depannya, hanya aku yang bisa membujuk abang kedua minum obat. Abang kedua, aku akan terus menemanimu. Kamu harus segera sembuh. Bagiku kamu adalah dokter yang paling luar biasa. Tidak. Ini mustahil. Gunanan tidak punya izin praktik medis? Bagaimana mungkin dia perawat yang selama ini merawatku? Dia sudah mengatakannya sendiri padamu. Apa kamu masih belum mau menerima kenyataan? Anan adalah Gunanan. Ini tidak mungkin. Sosok yang selama ini menemaniku dan mengembalikan semangatku sebagai dokter. Ternyata adalah Gunanan. Kak, selama bertahun-tahun ini aku salah menilai Gunanan. Aku yang salah. Permintaan maafmu tidak seharusnya diucapkan kepadaku. Selama bertahun-tahun ini, kita semua sudah terlalu banyak berutang padanya. Kita harus meminta maaf padanya dengan tulus. Kakak sulung, beritahu aku di mana dia sekarang. Selama dia mau memaafkanku, aku bersedia melakukan apapun. Tidak, aku akan pergi mencarinya. Kakak sulung, abang kedua, aku sudah kembali. Adik, Gunanan, kenapa kamu ada di sini? Kakak sulung, kakak kedua. Kenapa kalian berdua ada di dalam kamar? Aku sudah memanggil kalian berkali-kali saat pulang. Tapi kalian tidak mendengar. ada apa mencari kami? Tidak ada apa-apa. Hanya saja kakak sulung. Bisakah kakak memberiku 6 miliar rupiah? Bukankah beberapa hari yang lalu aku baru memberimu 2 miliar rupiah sebagai uang saku? Kenapa minta 6 miliar rupiah lagi? Aduh, aku menyukai sebuah mobil edisi terbatas. Semua teman baikku sudah punya mobil baru. Hanya aku yang masih memakai mobil lama itu. Berikanlah padaku, kakak sulung. Kakak kedua. Kamu langsung meminta 6 miliar rupiah untuk mobil mewah edisi terbatas di dunia. Sedangkan Nan-an bahkan tidak bisa makan kenyang di rumah. Nian, kamu harus belajar berhemat. Kakak sulung, itu karena... Sudahlah. Aku akan mengirimkan 6 miliar rupiah untuk terakhir kalinya. Jangan sampai terulang lagi. Aku mengerti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu obrolan kakak dengan kakak kedua. Aku pergi dulu. Lihatlah, ini semua karena kamu memanjakannya.
Halo Nona Besar Gu, kamu sudah sampai di mana? Kami kekurangan satu orang untuk bermain, hanya menunggu kedatanganmu saja. Kenapa terus mendesak? Aku baru saja mendapat uang saku, tunggu 5 menit lagi, aku akan segera sampai dengan taksi. Hahaha. Maaf ya Nona Gu, kamu kalah lagi. Haha. Nian, bagaimana ini? Modal 6 miliar rupiah milikmu sudah habis semua. Masih berani bicara begitu? Seandainya kamu tidak mengajakku keluar semalam, mana mungkin aku kalah sebanyak ini? Nian, selain modal 6 miliar rupiah ini, kamu juga berutang 20 miliar rupiah. Bagaimana caramu melunasi semua utang itu? Takut apa? Nian adalah putri kedua dari keluarga Gu, uang sebanyak ini. Bagi Nian bukankah cuma masalah kecil? Benar? Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku akan pulang sekarang untuk mengambil uang, kalian tunggulah aku di sini. Ibu, aku sudah pulang. Aduh, putri kesayanganku. Kamu bilang menggambar sketsa desain itu cukup dilakukan di rumah saja, mengapa harus pergi ke rumah teman? Semalam ini, ibu sangat mengkhawatirkanmu. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Ibu tidak perlu khawatir lagi. Oh iya ibu, apakah semalam ibu tidak tidur nyenyak? Biar aku pijat sebentar. Wah, Nian, kesayanganku sudah dewasa. Sudah tahu cara perhatian pada ibunya. Tentu saja, aku kan anak kesayangan ibu. Oh iya, aku akan segera pergi sekolah ke luar negeri. Apakah ibu bisa memberikan uang jajan milikku terlebih dahulu? Tidak banyak, 20 miliar rupiah saja cukup. Nian, ibu baru saja ingin membicarakan hal ini padamu. Sekarang keluarga Shen telah memutuskan semua kerjasama kita. Keluarga Gu sepertinya tidak akan bisa bertahan lama lagi. Masalah sekolah ke luar negeri itu sepertinya terpaksa harus dibatalkan. Mengenai uang 20 miliar rupiah itu, bahkan jika sekarang perusahaan keluarga Gu dijual pun, uangnya tidak akan sebanyak itu. Tetapi ibu... Sudahlah. Yang penting kamu sudah pulang. Kamu belum makan kan? Ibu akan memasakkan sesuatu untukmu, ya? Sulan, aku sudah memberimu kesempatan untuk memberiku uang, tetapi kamu tidak menghargainya. Jadi jangan salahkan aku jika aku mengambil barang-barangmu. Bagus sekali. Dengan ini aku bisa melunasi utang judi. Nian, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu pegang di tanganmu itu? Ini kuas lukis yang baru saja aku ambil dari kamar. Coba kulihat. Ibu, itu kuas yang dulu ibu dan kakak berikan padaku. Ibu masih ingat, kan? Apa yang menarik untuk dilihat? Nian, katakan yang sejujurnya. Padaku apa yang sebenarnya kamu pegang itu? Ini kuas lukis. Ibu, apa ibu tidak mempercayaiku? Ini jelas-jelas kalung antik keluarga kita. Nian, mengapa kamu mencuri? Ibu, aku hanya merasa kalung ini sangat cantik. Jadi aku ingin mencoba memakainya sebentar. Aku tidak berniat mencurinya. Kamu masih saja membela diri. Kamu hanya berniat ingin mencoba memakainya, lalu mengapa kamu tidak mengakuinya? Ibu, percayalah padaku, aku benar-benar tidak bermaksud lain. Aku juga terpaksa melakukannya. Terpaksa? Selama bertahun-tahun kamu di keluarga Gu meskipun kamu bukan putri kandungku, sejak aku membawamu ke keluarga Gu aku selalu menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Bahkan terhadap putri kandungku sendiri, aku bersikap tidak acuh dan tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Ibu, sekali ini saja, aku juga terpaksa melakukannya karena tidak ada jalan lain. Lagi pula, semua milik keluarga Gu cepat atau lambat akan jadi milikku. Biarkan aku membawa kalung ini untuk keadaan mendesak sekarang. Aku benar-benar tidak menyangka sejak kapan kamu mulai memiliki kebiasaan mencuri. Selama ini hidupmu sudah serba berkecukupan. Urusan mendesak apa yang membuatmu sampai mencuri dari rumah sendiri? Kembalikan kalungnya padaku. Kembalikan kalungnya padaku. Ah? Ibu, aku tidak sengaja.
Kembalikan kalungnya padaku. Ibu, Ibu, ibu tadinya baik-baik saja. Kenapa bisa terjatuh sampai seperti ini? Ibu harus segera sadar. Abang, Bagaimana keadaan ibu? saat ibu terjatuh, pembuluh darah di otaknya pecah, untungnya segera dibawa ke rumah sakit. Pembuluh darah di otak menekan saraf, sehingga setengah tubuh ibu menjadi kaku, sangat mungkin akan meninggalkan dampak jangka panjang. Apa katamu? Meninggalkan dampak jangka panjang? Ziyuan, kamu adalah seorang dokter. Kamu harus menyelamatkan ibu. Abang, dampak jangka panjang seperti ini hanya bisa dipulihkan melalui latihan agar bisa sembuh. Lagi pula, ibu mengalami pendarahan batang otak, tekanan pada sarafnya sangat parah, mungkin tidak bisa pulih seperti sedia kala. Ibu sudah sadar? Sebenarnya apa yang sudah terjadi sampai ibu terjatuh seperti ini? Abang, saraf bicara ibu juga tertekan, mungkin dalam waktu dekat belum bisa bicara dengan baik. Ibu, apakah ibu bisa menulis? Mari. Ibu, apakah ibu bisa menulis? Nan-an, ibu, apakah ibu ingin bertemu Nan-an? Di hati ibu ternyata ada Nan-an. Aku akan segera mencari Nan-an. Selama Nan-an bersedia kembali, meskipun aku harus berlutut, aku rela melakukannya. Ibu, tunggulah aku. Abang, aku akan pergi bersamamu. Kita sudah terlalu banyak berutang padanya, aku juga ingin meminta maaf padanya. Baik, ayo jalan. tidak perlu merepotkan kalian berdua. Aku sendiri yang akan datang untuk memberikan sebuah hadiah bagi kalian. Ini Nan-an. Apa yang terjadi di sini? Nan-an, kamu akhirnya mau menemui kami. Nyonya Gu, Direktur Gu, Dokter Gu. Apa kalian menyukai hadiah dariku ini? Nan-an, apa yang sedang terjadi? Kakak pertama, kakak kedua. Nan-an wanita jahat ini menculikku dan hampir mencelakaiku. Kakak pertama, lihatlah dia. Nan-an, apa yang terjadi? Gu Ziheng. Semua orang bilang kamu cerdas dan kompeten, serta merupakan elit bertangan besi di dunia bisnis. Aku pernah sangat mengagumimu, tapi sekarang aku baru tahu betapa butanya aku saat itu. Namun hal ini juga karena gen dari keluarga Gu kalian. Nan-an, bicaralah baik-baik, jangan marah, jagalah kesehatanmu. Gu Ziyuan, aku ingin bertanya padamu. Sebagai putra dari Su Lan, sebagai seorang dokter, Indan Bian, saat ini juga melihat orang yang mencelakai ibumu berdiri di depanmu. Bagaimana perasaanmu? Ini, apa yang kamu katakan? Kakak pertama, kakak kedua. Jelas-jelas Nan-an bicara sembarangan. Dia hanya tidak suka kalian terus memanjakanku. Makanya dia ingin memfitnahku. Nan-an, kamu wanita jahat. Nan-an, aku tahu kamu marah pada keluarga Gu. Tapi hal seperti ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Benar Nan-an, Nian-Nian. Dia memang agak manja, tapi... Aku sudah tahu kalian terus berkata bahwa kalian salah mengatakan maaf kepadaku. Tapi di hadapan masalah-masalah ini, kalian tetap saja memilih untuk percaya pada Gu Nan-an. Nan-an, kamu bilang aku hampir mencelakai ibuku. Apa buktimu? Aku beritahu kamu. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kakak pertama, ibu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ibu, apa yang ingin ibu katakan? Cobalah untuk menuliskannya lagi. Tidak perlu. Karena Nyonya Gu tidak bisa bicara, maka aku yang akan mengatakannya untuknya. Gu Nan-an, keluarga Gu telah sangat menyayangimu selama bertahun-tahun ini, serta mengerahkan segalanya untuk mendidikmu. Tidak disangka, pada akhirnya malah menghasilkan seorang penjudi dan penjahat yang kejam. Gu Nan-an, jangan bicara sembarangan. Kakak sulung, abang kedua, kalian jangan dengarkan dia. Bicara sembarangan. Kamu benar-benar tidak akan mengaku sebelum terpojok ya. Apa ini? Ini adalah utang Gu Nan-an karena bermain mahjong selama bertahun-tahun ini. Totalnya
160 miliar rupiah lebih? Apa? Gunanan. Kakak sulung, aku hanya pergi untuk bermain-main saja. Aku juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ini semua karena Gunanan. Ini salah dia. Gunanan, bisakah kamu berpikir dulu sebelum bicara? Apa aku ini ayahmu atau ibumu? Kamu sendiri yang suka berjudi, tapi malah menyalahkanku. Aku, jika dilihat dari caramu melimpahkan kesalahan, apakah kamu juga akan melimpahkan kondisi Nyonya Gu yang lumpuh di tempat tidur kepadaku juga? Gunanan. Aku tanya padamu, saat kejadian yang menimpa ibu terjadi, di mana kamu saat itu? Aku sedang berbelanja di luar. Aku juga tidak tahu kenapa ibu bisa menjadi seperti ini. Tidak apa-apa, jika kamu tidak tahu, ada orang yang tahu. Tuan muda besar, tuan muda kedua. Bibi Chen, cepat katakan, bagaimana Nyonya Gu bisa menjadi seperti ini? Nona muda kedua. Dialah yang berselisih dengan Nyonya, dia yang mendorong Nyonya hingga jatuh ke lantai. Kakak sulung, abang kedua. Kalian tahu sendiri, kalau Bibi Chen ini biasanya selalu membela Gunanan, merekalah berdua yang bekerja sama untuk memfitnahku. Ibu jelas-jelas tidak sengaja terjatuh dan kepalanya terbentur hingga jadi begini. Apa hubungannya denganku? Bukankah kamu bilang sedang tidak di rumah saat Nyonya Gu celaka? Lalu bagaimana kamu bisa tahu kalau kepalanya terbentur? Aku. Gunanan, kamu sedang menjebakku. Orang benar tidak perlu merasa takut. Aku bahkan belum mengatakan apapun tapi Nona besar Gu sudah mengaku sendiri. Baguslah kalau begitu. Jadi, aku tidak perlu membuang tenaga untuk bicara. Gunian, dalam keadaan seperti ini kamu masih mau berbohong? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Gunanan, atas dasar apa kamu menuduhku mendorong ibu hingga terjatuh? Apa buktinya? Mungkinkah hanya berdasarkan ucapan Bibi Chen saja? Jelas sekali kalian berdua sudah bekerja sama untuk memfitnahku. Gunian, kamu benar-benar keras kepala dan tidak mau menyerah. Baiklah. Biarkan kedua kakakmu melihat adik perempuan yang mereka sayangi selama bertahun-tahun ini demi uang telah melakukan perbuatan yang sangat kejam. Gunian, beraninya kamu mencuri barang-barang di rumah ini dan bahkan berbuat sekejam ini kepada ibu. Gunian, kami dari keluarga Gu benar-benar sia-sia telah berbuat baik padamu. Gunian sudah mencuri barang lalu mencoba untuk mencelakai orang lain. Sudah tidak layak lagi menjadi putri angkat keluarga Gu. Segera usir Gunian dari keluarga Gu sekarang juga. Kakak sulung, abang kedua. Aku terpaksa melakukan semua ini karena tidak punya pilihan lain. Aku tahu aku salah. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Gunian, ucapan ini sudah aku katakan berkali-kali. Tapi kamu tidak tahu, kalau orang-orang keluarga Gu memiliki hati yang sekeras batu dan mereka tidak akan memaafkanmu. Pengawal, segera usir Gunian dari sini sekarang juga. Jangan. Nanan, kali ini berkat bantuanmu, barulah kami bisa menyadari sifat asli Gunian. Gu Ziheng, kau pandai sekali merangkai kata-kata manis. Apakah kau benar-benar baru tahu sifat aslinya sekarang? Tidak, kau begitu cerdik. Kau sudah lama tahu bahwa Gunian tidak selugu dan sebaik yang terlihat di permukaan, tetapi demi nama baik keluarga Gu dan demi menjadi sosok kakak yang baik di mata orang lain, kau hanya tidak mau membongkarnya. Nanan, apapun yang terjadi, kita adalah keluarga dengan ikatan darah yang kuat. Asalkan kau bisa memaafkan kami bersedia berlutut untuk memohon maaf kepadamu. Jangan gunakan paksaan moral seperti ini untuk mengancamku. Kalian mencari orang yang salah. Rasa hormatku sudah dikikis habis sedikit demi sedikit oleh keluarga Gu kalian. Sudah kukatakan, aku tidak memiliki hubungan lagi dengan keluarga Gu kalian. Saat aku bilang tidak ada hubungan lagi sebelumnya, itu hanyalah sekadar ucapan belaka. Ini adalah surat pemutusan hubungan. Aku sudah menandatanganinya. Lakukanlah dengan cepat. Nanan, kami. Jika Tuan Muda pertama Gu tidak bersedia, tim hukum grup Shen kami siap melayani kapan saja. Tanda tangani. Aku akan menandatanganinya. Bagus. Mulai sekarang, kalian jalani jalan kalian sendiri. Aku akan jalani jalanku sendiri. Dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Nona muda kedua. Nanan. Ibu minta maaf kepadamu. Ibu. 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 Kakak.
Semuanya sudah berakhir. Ya, surat pemutusan hubungan keluarga sudah ditandatangani. Mulai hari ini, aku dan keluargaku, mereka tidak memiliki hubungan apapun lagi. An, maafkan kakak karena membuatmu menderita selama ini. Untuk menebus kesalahanku padamu, ayah, ibu, dan aku sudah sepakat untuk memberikan setengah saham grup Shen kepadamu. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Grup Shen selalu dikelola oleh kakak, jadi aku tidak bisa menerimanya. Ada apa? Grup Shen memang milik keluarga Shen kita. Tentu saja ada bagian untukmu juga. Selain itu, semua ini aku lakukan dengan tulus. Selama kamu bahagia, aku bersedia memberikan apapun padamu. Jangan lupa kalau kita adalah keluarga. Iya, terima kasih kakak.